Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar anak-anak ibu soleh-solehah hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat wal afiat. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah soleh-solehah, pada pagi hari yang cerah ini Bu Ani akan menyampaikan sebuah kuantum dengan tema setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Soleh-solehah, ada sebuah hadis yang mungkin sebagian dari anak-anak sudah hafal dan mengetahui hadis tentang niat ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fama kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, solih-solihah, hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niat yang ada dalam hati kita. Semakin tinggi tingkat keikhlasan kita dalam melakukan suatu amalan, semakin besar pula pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, nak. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah semata-mata hanya mengharapkan dunia, ingin mendapatkan pujian dari orang lain agar supaya dia dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah misalnya, maka amal ibadah yang ia kerjakan tersebut tidak akan bermanfaat dan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia beribadah niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena apa tadi, nak? Karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi, soleh-solihah, ingatlah bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya amalan yang kita lakukan. Akan tetapi, yang terpenting adalah amalan yang manakah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak amalan yang terlihat kecil tetapi memiliki keberkahan yang sangat besar disebabkan karena niat yang ikhlas. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi sedikit manfaat dan keberkahannya disebabkan karena niat yang salah. Jadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan setiap amal ibadah kita ikhlas hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih-solihah, sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ibu bapak guru, bukan karena umi abi, bukan karena yang lain. Murojaah, baca Quran, nambah hafalan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Bu Ani atau yang lainnya. Ya solih-solihah. Ya, jadi mulai sekarang mari sama-sama kita perbaiki niat. Ibadah kita semata-mata ikhlas. Kita niatkan
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solih-solihah, mungkin itu saja yang dapat Bu Ani sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, Bu Ani mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Ani mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.